Kuda putih si Tumang telah kembali. Namun betapa terperanjatnya Ken Arok melihat kudanya membawa seorang penunggang. Siapa kau Kisanak? Kau akan terkejut melihatku, Ken Arok. Rupanya kau telah mengenalku. Dan nampaknya kau yang tadi mencoba mempermainkan aku. Buka topengmu. Aku tidak akan terkejut melihat wajahmu meski buruk seperti wajah hantu. Baiklah, aku tidak keberatan. Nah, inilah aku. Lihat wajahku dengan seksama. Aku berharap semoga tidak copot jantungmu melihat wujudku, Ken Arok. Tumenggung Murti Wandawa. Orang berjubah merah itu telah membuka topeng yang menutupi wajahnya. Ken Arok benar-benar tersentak kaget melihat wajah orang itu adalah wajah Tumenggung Murti Wandawa yang telah dibunuhnya di medan peperangan di Kediri. Ken Arok memperhatikan wujud orang itu dengan seksama, namun tetap saja wajah orang itu tidak berubah. Itulah wajah Tumenggung Murti Wandawa. Gila! Kenapa, Ken Arok? Aku tidak percaya. Kenapa? Kau tidak percaya bahwa aku adalah Sakya Murti yang mati bagaikan binatang yang menyerang hewan-hewan di Kediri? Kau telah membunuhku, Ken Arok. Kau memerintahkan segenap prajuritmu untuk mengeroyokku. Aku mati seperti matinya Jambu Mangli yang dijerembah sebagai gaman. Aku mati seperti Abimanyu yang dikeroyok Kurawa. Aku mati seperti Kumbakarna. Kau lupa, Ken Arok. Baik, kau memang telah mati. Kau sudah mati. Kau sekarang telah berada di dunia kematian. Lalu siapa kau? Aku hantunya. Jawaban orang berjubah merah namun berwajah Tumenggung Murti Wandawa itu terasa aneh di telinga Ken Arok. Namun justru karena itu Ken Arok terdiam. Ken Arok membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencerna apa yang dikatakan orang berjubah merah itu. Kau hantu Tumenggung Murti Wandawa. Iya. Kau pikir aku percaya, Kisanak? Aku tahu kau berilmu tinggi. Rupanya kau mampu mengubah wajah seperti keinginanmu sendiri. Kau mampu mengubah wajahmu menjadi seperti Tumenggung Murti Wandawa yang sudah tidak ada itu. Akan tetapi di lain saat kau akan mengubah wajahmu mungkin seperti aku. Jujur, aku harus mengatakan kepadamu, Kisanak, kau mempunyai ilmu yang aneh dan luar biasa. Kau berbicara berputar-putar, Ken Arok. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Apa yang aku katakan sudah cukup jelas, Kisanak. Aku tidak merasa berbicara berbelit-belit. Aku adalah Sakya Murti. Aku adalah Tumenggung Murti Wandana. Dan aku merasa tidak betah di alam kematianku yang penasaran. Itulah sebabnya aku merasa perlu untuk bangkit kembali menemuimu. Menarik sekali. Sungguh menarik sekali aku bisa bertemu hantu. Baiklah, apapun yang kau katakan, apa maksudmu menghadangku di sini? Aku akan membunuhmu, Ken Arok. Oh, mengapa? Karena perlakuanmu atas Pangeran Pati Anusapati. Dada Ken Arok berdesir. Tiba-tiba Ken Arok merasa menemukan mata rantai yang hilang dari lenyapnya Pangeran Pati Anusapati. Ken Arok yakin bahwa orang yang mampu mengubah wajah dan sekarang berada di hadapannya itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan di mana Anusapati berada. Menarik sekali Kisanak yang berwajah mirip Tumenggung Murti Wandawa. Apa yang kau ketahui tentang Pangeran Pati Anusapati itu? Seorang pangeran yang malang. Sejak ayahnya mempunyai istri kedua, nasib Pangeran Pati itu berada di dalam bahaya. Hal itu tentu tidak perlu terjadi seandainya Raja Singasari itu mampu menempatkan diri sebagai ayah yang baik. Apalagi yang kau ketahui, Kisanak? Sayang sekali, aku tidak senang melihat peristiwa semacam itu akan terjadi. Itulah sebabnya aku perlu menemuimu untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi. Mengapa kau sedemikian peduli dengan apa yang akan aku lakukan, Kisanak? Bukan hanya kau, Ken Arok. Rakyat biasa pun, jika aku mengetahui orang itu akan berbuat seperti itu, aku akan mencegahnya. Apalagi kau yang seorang raja, yang setiap tindak dan perbuatanmu akan menyentuh kehidupan orang banyak atau kehidupan segenap rakyatmu. Bukan main. Menarik sekali. Rupanya kau mengetahui apa yang sedang menimpa Singasari saat ini. Siapa sebenarnya kau? Jangan mencoba mengubah arah pembicaraan. Tidak. Aku tidak merasa mengubah arah pembicaraan. Apa yang kau sampaikan kepadaku sangat menarik perhatianku.
Karena itu, aku justru ingin mengetahui siapa kau sebenarnya. Sudah aku katakan bahwa aku adalah Tumenggung Murti Wandawa. Aku bangkit kembali dari alam kematian karena tidak bisa membiarkan sepak terjangmu yang tidak benar itu. Tidak, Kisanak. Kau pikir aku percaya dengan apa yang kau katakan itu? Kau percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Aku adalah Tumenggung Murti Wandawa. Aku adalah Sakya Murti. Aku bukan yang lainnya. Dan kau adalah hantu. Iya, aku adalah hantu. Sayang sekali, aku tidak mau berurusan dengan hantu. Nah, turunlah dari kudaku. Aku akan melanjutkan perjalananku. Sayang sekali, Kenaro. Aku tidak akan turun sebelum kau berjanji untuk mengubah sikap dengan disaksikan oleh Yang Batara Agung. Kau tidak akan melanjutkan niatmu menyingkirkan Pangeran Pati Anusapati. Barulah aku akan pergi. Bagaimana kalau aku tidak mau? Maka aku akan memaksamu. Jangan kau merasa kau orang yang pilih tanding di dunia ini, Kenaro. Aku sanggup meremukkan tulang-tulangmu jika kau berani melawanku. Bagaikan terbakar wajah Ken Arok mendengar ucapan orang berjubah merah yang memiliki wajah seperti mendiang Sakya Murti itu. Namun meski dada Ken Arok serasa terbakar, Raja Singasari itu masih berusaha menahan diri. Kisanak yang menggunakan wajah Tumenggung Murti Wandawa, aku tidak keberatan berurusan denganmu. Asal kau tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Bukan kau yang berhak menentukan atau mengatur, Kenaro. Tetapi aku, kau harus berjanji. Membuang borok-borok menjijikkan yang mengendap di dalam hatimu itu. Kau harus melakukan sebuah janji atau sumpah. Kau tidak akan mencelakakan Pangeran Pati Anusapati. Aku tidak suka kau atur-atur, Kisanak. Anusapati itu anakku. Bagaimana mungkin aku akan mencelakakannya? Tidak ada yang bisa kau sembunyikan dariku, Kenaro. Percuma jika kau bermaksud berbohong atau mengarang cerita kepadaku. Aku tahu dengan sebenarnya latar belakang apa yang mendorongmu untuk menyingkirkan Anusapati dari kedudukannya. Siapapun mampu menyebut bahwa Anusapati itu adalah anak aku Tunggul Ametung. Dan perempuan bernama Ken Umang itu sedemikian tajamnya mencengkramkan pengaruhnya kepadamu. Ibu Anusapati telah menjadi istriku. Dengan sendirinya Anusapati menjadi anakku. Sebutan yang seharusnya memang demikian, Kenaro. Tetapi warna hatimu tidaklah sama dengan kata-kata manis yang kau obral melalui mulutmu. Aku tahu siapa kau, Kenaro. Otakmu selalu berputar dan berputar penuh dengan gagasan dan bahkan akal licik. Empu Gandring mati di tanganmu. Siapa yang akan mengira kau sanggup melakukan hal itu kepada Empu Gandring? Siapa menyangka pula kau sanggup mengorbankan Kebu Ijo? Kau fitnah. Kebu Ijo sebagai sebuah cara untuk mendapatkan kekuasaan di Tungapel. Dan sekarang, apa lagi, Kenaro? Kau lupa bahwa Anusapati itu masih bayi. Masih bayi, Kenaro. Kau akan menyingkirkannya, berusaha membunuhnya dengan menggunakan racun yang kau kirimkan lewat emban? Atau kau pergunakan cara yang memalukan sekali itu? Kau bekerja sama dengan seorang dukun teluh. Dukun teluh. Keparat! Kau akan menyangkal apa yang aku uraikan itu. Kau memang terlampau banyak mengetahui, Kisanak. Dan sayang sekali, aku tidak senang dengan adanya orang yang banyak mengetahui rahasia-rahasia. Oh iya? Lalu apa? Jangan salahkan aku. Atau jangan sesali nasibmu kalau kau terpaksa mati di tanganku. Ayo, tunjukkan wujudmu yang sebenarnya sebelum mayatmu terkapar dan kemudian menjadi santapan serigala hutan. Baiklah, baiklah. Hop. Baiklah, Kenaro. Aku penuhi keinginanmu. Akan aku tunjukkan wajahku yang sebenarnya. Lihatlah dengan seksama. Inilah aku. Gila. Merah padam wajah Ken Arok yang merasa dipermainkan oleh orang yang berwajah Tumenggung Murti Wandawa itu. Karena demikian orang itu mengusap wajah, wujudnya telah berubah menjadi wujud Senopati Jombo Geling. Nah, inilah aku yang sebenarnya, Kenaro. Aku adalah bekas abdimu. Aku adalah bekas orang senopati yang baru saja kau copot jabatanku. Aku tahu pula, kau tentu memerintahkan kepada anahanmu untuk memburuku, untuk melenyapkanku. Tapi jangan berharap aku masih sudi menghormatimu, Kenaro. Karena aku sekarang bukan lagi bawahanmu. Parat! Jangan sekedar mengumpat. Kalau kau memang benar-benar marah,
Mari kita berkelahi. Kau rupanya bagian dari sekelompok orang yang berani berbuat kurang ajar dan tanpa pertimbangan. Kau tentu yang menjadi dalang penculikan Pangeran Pati Anusapati dari Singasari. Gila, mengapa kau justru menuduhku? Jangan membodohi aku. Ayo, katakan di mana Anusapati berada. Kau rupanya telah yakin bahwa aku yang menculik anakmu. Jangan membodohi aku. Aku tahu apa perananmu. Baiklah, aku memang tidak perlu ingkar bahwa aku memang yang mendalangi penculikan anakmu itu. Apa yang aku lakukan itu bukan bermaksud mencelakakan bayi itu, tapi justru untuk memberikan pengayoman kepadanya. Jika Pangeran Pati itu tetap berada di istana, maka setiap saat bahaya itu akan mengancamnya. Wah, keparat! Seharusnya kau berterima kasih kepadaku, Kenaro. Karena dengan apa yang telah aku lakukan itu, kau tidak perlu mengotori tanganmu dengan darah bayi yang tidak bersalah. Sadarlah, singa liar dari padang karautan. Kau akan menyandang sebuah dosa yang sangat besar dan tidak dimaafkan oleh Yang Batara Agung jika sampai terjadi kau bunuh bocah yang tidak bersalah itu. Cukup! Jangan sesorah, jangan banyak omong. Cepat katakan mana Anusapati. Ia harus kembali ke istana Singasari. Dan aku minta agar kau tunjukkan wujudmu yang sebenarnya. Sayang sekali, Kenaro. Anusapati tidak akan aku kembalikan ke Singasari sebelum aku mendapat jaminan atas keselamatannya. Barat sial, rupanya aku harus memaksamu. Aku telah siap, Kenaro. Ken Arok, manusia yang aneh itu perlahan mundur. Kedua giginya yang semula terkatup erat kemudian menyeringai. Tatapan matanya yang tajam luar biasa, seolah akan membakar orang yang mengubah wujud menjadi jompo keling itu. Orang berjubah merah itu melangkah mundur pula. Kaki kirinya yang berada di depan merendah. Sebuah gebrakan pertama telah terjadi. Ken Arok yang melayang cepat, tangannya menyambar wajah orang yang berwajah jompo keling itu. Namun orang berjubah merah itu merendah. Kedua tangannya yang menyilang menyongsong Ken Arok. Sebuah benturan dahsyat telah terjadi. Ken Arok melayang dan berjumpalitan di udara. Sedangkan orang berjubah merah itu berguling-guling, memanfaatkan dorongan dahsyat yang baru saja diterimanya. Mengerikan sekali, Kenaro. Jika sudah seperti itu, kau bukan lagi manusia, tapi benar-benar seperti seekor singa. Tetapi yang kau hadapi bukan seekor kancil, yang dengan mudah akan menjadi santapanmu. Terlambat bagimu untuk menyesali nasib. Malang karena berurusan dengan Ken Arok. Pertempuran yang terjadi itu berlangsung dengan tempo cepat dan meningkat merambah ke tataran kanuragan yang semakin tinggi. Jadilah pertempuran itu sebuah pertarungan yang tidak pernah dibayangkan oleh Ken Arok sendiri. Ken Arok yang selama ini merasa paling pilih tanding tanpa ada siapapun yang mampu mengimbanginya, menemukan kenyataan bahwa ternyata ada orang lain yang mampu menandinginya. Sementara itu, sang waktu terus beranjak tanpa peduli pada siapapun. Malam semakin menusuk ke pusatnya, dan pertempuran yang terjadi antara Ken Arok dan orang berjubah merah masih berlangsung, bahkan semakin sengit dan tajam. Pertempuran yang dahsyat itu berlangsung cukup lama, namun Ken Arok merasa sangat heran karena sejauh itu masih juga belum mampu menjatuhkan lawannya yang mampu mengubah-ubah wajah. Ken Arok menerjang bagaikan singa kehilangan anaknya, tetapi orang berjubah merah itu kesibukan alang kepalang bagaikan seekor burung elang. Sementara itu, pertempuran antara Ken Arok dan orang berjubah merah berlangsung semakin dahsyat. Kau tidak akan menang melawanku karena kau memang luar biasa. Nasibmu buruk sekali. Jangan sesali kalau tubuhmu akan lebur menjadi serpihan-serpihan kecil. Ken Arok merunduk. Tatapan matanya amat tajam dan sedikit mencorong kebiru-biruan.
sebagai gambaran bahwa dia berkeputusan untuk membenturkan puncak dari kemampuan yang dimilikinya. Tubuhnya merunduk seperti layaknya seekor singa melirik calon mangsa. Tetapi orang berjubah merah itu tidak mau tubuhnya dilumat begitu saja. Orang yang mengubah wajah seperti jompo keling itu segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kaki kanannya ditarik ke belakang, kaki kirinya ditekuk ke depan, sedang kedua tangannya menyilang di depan dada. Orang berjubah merah itu telah siap menghadapi apapun. Aku telah siap, Kenaro. Dan Arok telah meloncat menerkam mangsanya. Kekuatan aji yang tiada terkira telah lepas dari genggaman tangannya. Namun orang berjubah merah itu dengan tanpa ragu-ragu menyongsong, dan sebuah benturan dahsyat kemudian segera terjadi. Orang berjubah merah itu terpental berguling-guling, namun dengan tangkas kemudian meloncat berdiri kembali. Sedangkan Ken Arok terpental pula, namun tidak mampu bangkit kembali. Dan Arok kemudian pingsan. Pelajaran bagimu, Kenaro. Sang pagi kemudian tiba, sinar matahari itu memancarkan terang benderang. Pinggangku. Tumang, apa yang telah terjadi padaku, Tumang? Mana orang itu? Ken Arok yang telah pulih kesadarannya mencoba untuk bangkit, namun Raja Singasari itu merasakan tulang belulangnya bagaikan patah tidak karuan. Ken Arok kemudian mulai pulih seutuhnya. Sakit sekali rasanya. Tulang belulangku seperti remuk semuanya. Rupanya semalaman aku tergeletak di sini. Untung aku tidak menjadi santapan serigala. Gila, lawanku benar-benar bukan orang sembarangan. Orang itu telah mengalahkan aku. Sia, sakit sekali, keparat. Berdebah, mana orang itu? Ken Arok menebarkan pandangan matanya ke segala arah, namun yang dilihatnya hanyalah bekas-bekas dari pertempuran. Tanah bagaikan diaduk oleh kekuatan yang tiada terkira, seolah telah dibajak dan siap untuk ditanami. Kembali Ken Arok menebarkan pandangan matanya, tetapi sinar matahari yang menyilaukan seolah telah meyakinkannya bahwa Ken Arok telah kalah dan ditinggalkan begitu saja oleh lawannya. Raja Singasari itu tertatih-tatih berdiri, dan tiba-tiba tatapan matanya tertuju pada sebuah pahatan pada sebatang pohon. Jangan remehkan ancamanku, Kenaro. Jika kau abaikan, maka aku akan menjadi sumber kesulitanmu. Gila, orang itu mengancamku. Keparat, iblis. Berdebah. Kemari kau. Bawa aku pergi dari tempat ini, Tumang. Ayo, Tumang, cepat. Ken Arok berusaha menggunakan sisa kekuatan yang dimilikinya untuk naik ke punggung si Tumang. Ken Arok benar-benar pemuda yang luar biasa. Semilir angin seolah membantu mengembalikan kekuatannya yang semula terperas habis di dalam pertarungan yang telah terjadi. Dan kuda itu kemudian berhenti di tepi sebuah sungai yang airnya mengalir jernih. Ken Arok kemudian turun dan membasuh wajahnya dengan air yang jernih. Segar sekali. Darah. Mulutku berdarah. Sia, orang itu benar-benar telah melukaiku. Keparat. Aku seorang raja, dan aku telah dihajar hingga babak belur seperti ini. Berdebah, sia. Ken Arok menunggu air sungai itu tidak bergolak oleh sentuhan tangannya. Dan ketika air sungai itu kemudian menjadi tenang,
Ken Arok menggunakannya untuk berkaca. Ken Arok nampak terkejut melihat wajahnya sendiri. Sudut kiri bibirnya berdarah dan sedikit membengkak.